Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Sahroni malam ini. Kisah yang akan saya sampaikan adalah fiksi belaka, dibuat untuk hiburan semata. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan. Tahun 1987. Di sebuah kecamatan terpencil di Kalimantan, yang untuk mencapainya orang harus menempuh jalan tanah merah, menyusuri jembatan kayu, lalu menyeberang sungai dengan perahu CS kecil yang mesinnya sering batuk-batuk seperti orang tua sakit paru, berdirilah sebuah puskesmas tua yang tampak seperti bangunan yang dipaksa tetap hidup oleh kebiasaan, bukan oleh perawatan. Orang-orang di sana menyebutnya Puskesmas Kecamatan Batu Layar, meski nama itu tidak benar-benar tercetak rapi pada papan kayunya. Huruf-hurufnya sudah pudar, sebagian copot, sebagian lagi miring dimakan hujan. Dari jauh bangunan itu seperti lengan panjang yang merentang di tanah lapang, dengan dinding papan kusam berwarna hijau pudar, atap seng yang memantulkan panas siang hari, dan serambi depan yang lantainya sedikit melengkung ke bawah karena usia. Di sebelah bangunan utama itu berdiri rumah dinas dokter. Tidak besar, tidak megah, malah jauh lebih tua daripada yang diinginkan siapapun untuk ditempati. Rumah itu berdiri agak miring, seolah pondasinya tidak pernah benar-benar selesai. Cat putihnya mengelupas. Jendelanya tinggi dan sempit. Pintu depannya berat, terbuat dari kayu jati tua yang bila dibuka mengeluarkan bunyi berderit panjang seperti ada orang menahan napas di balik engsel. Bagi dokter-dokter yang pernah datang sebelumnya, rumah itu hanya tempat tidur, tempat menulis resep, tempat menyimpan buku catatan, dan tempat merokok diam-diam ketika malam terasa terlalu panjang. Namun bagi dokter muda yang baru ditempatkan di sana, rumah itu seperti sedang menatap balik. Nama dokter itu Arman. Usianya baru 27 tahun ketika ia tiba di Batu Layar. Wajahnya masih menyimpan garis lembut orang yang belum terlalu banyak dihantam hidup. Ia lulusan Fakultas Kedokteran dari kota besar, dikirim ke daerah dengan surat penempatan yang tegas dan tidak bisa dibantah. Bagi keluarganya, itu kebanggaan. Bagi dirinya sendiri, itu semacam penebusan. Ia memang datang dengan semangat. Ia percaya bahwa ilmu yang dipelajarinya bertahun-tahun akan berguna di tempat yang kekurangan tenaga medis. Ia datang dengan 2 koper, setumpuk buku, 1 radio kecil, dan keyakinan bahwa segala hal bisa dijelaskan kalau seseorang cukup sabar memeriksa gejalanya. Hari-hari pertama berjalan seperti yang ia bayangkan. Pagi hari, puskesmas mulai hidup sejak ayam-ayam di kampung belum benar-benar selesai berkokok. Ibu-ibu datang membawa anak demam, petani datang mengeluh pegal setelah menebang kebun, nelayan yang lengannya teriris tali, nenek-nenek yang batuknya tak kunjung sembuh. Suara langkah sandal jepit, suara batuk, suara anak menangis, suara kipas angin tua yang berderit, semuanya bercampur menjadi musik pagi yang asing tapi nyata. Di ruang obat, lemari kayu tinggi berdiri menempel ke dinding. Kaca pintunya buram, bingkainya lapuk di beberapa sudut. Di dalamnya tersusun botol-botol obat dengan label tulisan tangan, paracetamol, amoksisilin, oralit, bedak jamur, salep luka. Ada juga beberapa vial suntikan yang dibungkus kapas, disimpan dalam kotak besi tua yang bunyinya nyaring setiap kali dibuka. Di meja depan, buku register pasien tebal dan berdebu menjadi saksi semua nama yang datang dan pergi. Kertas-kertas resep ditumpuk di bawah pemberat kaca. Di sudut ruang periksa, stetoskop hitam tergantung seperti kalung yang dipakai oleh malam. Sore hari, puskesmas mulai sepi. Anak-anak pulang. Ibu-ibu membawa obat dan menutup wajah dengan selendang. Para lelaki yang sakit hati maupun sakit badan berlalu tanpa banyak bicara. Lalu petang turun perlahan, membawa suara serangga dari semak belakang, dan saat itulah rumah dinas dan puskesmas itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Di belakang puskesmas ada koridor panjang menuju ruangan kecil yang jarang dipakai. Lorong itu sempit, lantainya dari papan yang kadang berdecit saat diinjak. Di ujungnya ada pintu kecil berwarna coklat gelap, dan di balik pintu itu tersimpan ruang mayat kecil. Orang-orang menyebutnya ruang simpan, tetapi semua tahu isinya bukan obat, bukan pula alat kesehatan. Ruangan itu untuk jenazah yang menunggu keluarga menjemput, atau untuk tubuh-tubuh yang harus diperiksa sebelum dibawa ke tempat pemakaman. Di siang hari, ruangan itu dingin dan berbau formalin. Di malam hari, bau itu sering bercampur aroma tanah basah yang entah datang dari mana. Arman tahu bangunan tua punya suara. Kayu memuai, seng memantulkan panas, tikus melintas di langit-langit, angin mendorong daun jendela. Semua itu wajar. Ia tidak mudah percaya pada cerita orang kampung yang suka berkata bahwa tempat-tempat tertentu menyimpan sisa-sisa hidup orang yang pernah mati di sana.
Tapi batu layar punya cara sendiri untuk membuat orang ragu. Malam pertama yang benar-benar mengganggu datang pada hari ke-7 setelah ia pindah ke rumah dinas. Saat itu hujan turun sejak sore. Hujan di Kalimantan bukan hanya hujan, melainkan seperti langit yang tumpah tanpa permisi. Air menghantam atap seng dengan suara begitu keras hingga percakapan di dalam rumah terasa tenggelam. Lampu listrik padam sejak maghrib. Petugas teknis mengatakan kabel dari gardu sering bermasalah saat hujan besar. Akhirnya Arman menyalakan lampu minyak yang disediakan kepala puskesmas sebelumnya. Satu lampu di ruang tengah, satu di kamar tidur, satu lagi di meja makan kecil yang sebenarnya lebih pantas disebut meja catatan. Ia duduk sambil menulis laporan, ditemani suara hujan, suara kodok di selokan belakang, dan suara kayu rumah yang sesekali berderak seperti ada seseorang berjalan pelan di luar. Menjelang tengah malam, Arman mendengar ketukan di pintu depan. 3 kali. Pelan. Teratur. Ia menutup buku dan berdiri. Dalam hatinya ia langsung berpikir pasien darurat. Di daerah terpencil, orang bisa datang kapan saja. Dia membuka pintu tanpa curiga, namun di serambi tidak ada siapa-siapa. Hanya hawa malam yang basah, cahaya lampu minyak yang kuning redup, dan halaman depan yang mengilap terkena hujan. Arman menatap kiri kanan. Tidak ada langkah yang menjauh. Tidak ada suara sandal di tanah. Tidak ada orang berlari. Hanya hujan. Ia hendak menutup pintu saat sesuatu membuatnya berhenti. Di ujung serambi, tepat di dekat tiang kayu yang mengarah ke puskesmas, berdiri seorang perempuan. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh warna gelap, kain panjang yang basah sampai ke ujung, dan rambutnya terurai menutupi sebagian dada. Ia memeluk sesuatu erat-erat di dadanya. Arman melihat sekilas bentuk bayi yang dibungkus kain, tetapi wajah perempuan itu tidak terlihat jelas karena hujan dan cahaya lampu yang terlalu lemah. "Dokter," suara perempuan itu kecil, hampir tenggelam oleh hujan. "Anak saya panas." Arman mengerutkan kening. "Ibu? Dari mana datangnya? Kok saya tidak lihat dari jalan?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya memeluk bayinya lebih erat. Arman mengambil payung dan melangkah ke serambi. "Mari masuk. Saya periksa." Perempuan itu mengangguk sangat pelan. Anehnya, ketika ia bergerak mendekat, Arman melihat sesuatu yang membuat napasnya tersangkut. Leher perempuan itu tampak rata. Bukan tertutup selendang, bukan tertunduk, melainkan seperti bagian kepala di atas bahu itu tidak ada. Ia mengucek mata, mengira cahaya lampu menipu. Tetapi ketika perempuan itu berhenti di depan pintu, ia bisa melihat lebih jelas. Kepala perempuan itu memang tidak tampak. Di tempat seharusnya wajah berada, hanya ada kain basah yang menutupi ujung leher dan bahu. Arman mundur setengah langkah. "Ibu." Perempuan itu mengulurkan bayi. Bayinya menangis pelan. Tangis yang jauh, serak, seperti keluar dari bawah air. Arman merasa bulu kuduknya meremang. "Ibu, kenapa wajahnya ditutup begitu?" Dan kalimatnya terputus karena perempuan itu menunduk. Arman tidak melihat kepala turun, karena seharusnya memang tidak ada kepala. Yang ia lihat hanya gerakan bahu yang miring, lalu suara perempuan itu kembali terdengar dari arah bawah kain, seolah berasal dari perut kosong rumah. "Anakku panas, dokter. Tolong suntikan." Arman menelan ludah. Dalam kondisi normal, ia akan langsung menyalakan lampu lebih terang dan memeriksa orang itu. Namun sesuatu dalam suaranya membuatnya lupa cara bernapas. Dengan gerakan kikuk, ia mundur dan membuka pintu puskesmas yang terkunci dari dalam hanya dengan menekan kait kayu. "Masuk," katanya, walau suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Perempuan itu melangkah pelan ke ruang periksa. Gaun basahnya menetes di lantai. Bayinya masih menangis. Arman mengambil termometer, memeriksa dengan tangan gemetar. Saat ia menyibakkan kain bayi, ia melihat wajah kecil pucat yang amat kurus, mata setengah terbuka, bibir kebiruan. Suhu tubuhnya tidak sempat ia baca, karena saat ujung termometer menyentuh kulit bayi itu, bayi tersebut mendadak diam. Sunyi seketika. Arman terperanjat. Ia menoleh ke perempuan itu. "Saya butuh cahaya." Perempuan itu tidak bergerak. Kepalanya tetap tak terlihat. Lengan yang menggendong bayi tampak terlalu panjang, terlalu kaku, seperti dahan pohon yang dipaksa memeluk sesuatu.
Arman menyalakan lampu minyak di meja pemeriksaan. Cahaya kuning menyapu ruangan. Saat itulah ia melihat bahwa kain yang menutupi tubuh perempuan itu bukan basah oleh hujan saja. Ada noda gelap yang merembes dari bagian leher, menetes perlahan ke dada. Bukan darah segar, melainkan warna tua yang sudah menghitam. Arman mundur lagi. Kakinya mengenai kursi. Bayi di atas meja periksa tak lagi bernapas. Lalu, di balik kain yang menutupi kepala perempuan itu, muncul suara kecil yang bukan suara bayi maupun perempuan dewasa. Suara itu tipis, mendesis, seakan berasal dari mulut yang dipaksa tetap tertutup. Sudah terlambat, dokter. Lampu minyak berkedip. Arman spontan menjatuhkan termometer. Saat ia menoleh kembali, perempuan itu, bayi itu, dan genangan air di lantai, semuanya hilang. Ruang periksa kosong. Kursi tetap ada. Meja tetap ada. Lampu minyak tetap menyala. Yang tersisa hanya bau tanah basah yang pekat dan dingin, menusuk sampai ke ubun-ubun. Arman berdiri membeku selama beberapa menit. Hujan masih jatuh. Jantungnya berdebar sedemikian keras hingga ia khawatir akan terdengar sampai keluar. Ia meyakinkan diri bahwa itu halusinasi. Kurang tidur. Kelelahan. Adaptasi tempat baru. Ia bahkan tertawa kecil, memaksakan logika bekerja di tempat yang mulai tidak rasional. Lalu ia mematikan lampu, masuk kamar, menutup pintu rapat, dan tidur dengan senjata paling penting yang dimiliki orang terpelajar, penyangkalan. Sayangnya, penyangkalan tidak pernah lama bertahan di batu layar. Malam kedua, yang datang bukan perempuan tanpa kepala, melainkan seorang lelaki penuh luka bakar. Arman mendengarnya dari koridor puskesmas. Padahal malam itu ia sengaja menginap di ruang jaga belakang karena masih harus menunggu 2 pasien yang dirawat. Ia tertidur sebentar di kursi rotan, lalu terbangun karena suara seretan kaki di lantai kayu. Saat membuka mata, ia melihat pintu ruang tindakan sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, cahaya lampu minyak di luar memanjang seperti lidah tipis. Lalu terdengar ketukan. 1 kali. Kemudian suara lelaki berat, "Dok, buka, dok." Arman berdiri hati-hati. "Siapa?" "Luka saya terbakar. Dok, saya perlu obat." Suara itu terdengar seperti orang menahan sakit. Arman meraih kunci dan membuka pintu ruang depan. Di sana berdiri seorang laki-laki dengan tubuh kurus, kaos dalam yang sudah hampir habis warnanya, dan celana panjang lusuh. Namun yang paling mengerikan bukan pakaiannya, melainkan kulit di wajah, tangan, dan lehernya. Seluruh permukaan itu tampak seperti melepuh, menghitam, dan mengelupas. Bau hangus menembus udara meskipun tidak ada api. Lelaki itu menunduk. Dari lehernya menetes cairan bening kekuningan. "Dok, saya terbakar," katanya lagi. Arman menahan napas. "Bapak dari mana?" Lelaki itu mengangkat kepala. Atau lebih tepatnya, yang terlihat seperti kepala. Wajahnya tidak utuh. Seperti daging yang pernah dimakan api lalu dibiarkan kembali membeku. Mata sebelah kiri terbuka sangat kecil, mata kanan hampir tertutup kulit yang merekah. Dari belakang, jawabnya. Arman merasakan tengkuknya panas. "Duduk dulu. Saya lihat." Lelaki itu masuk perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan bau sangit, seperti daging yang terlalu lama di atas bara. Ia duduk di bangku periksa, memegang lutut, menunduk sopan seperti pasien biasa. Arman mencoba bertahan sebagai dokter. Ia mengambil sarung tangan, membuka obat luka bakar yang ada di lemari kayu, lalu mendekat. "Ini parah sekali," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Lelaki itu mengangkat tangannya. Di bawah cahaya lampu minyak, kulit tangan itu tampak retak-retak seperti tanah kering. Arman menyentuhnya pelan. Dingin. Bukan hangat tubuh manusia. Dingin yang membuat ujung jarinya seperti menyentuh besi yang lama disimpan di air sumur. Arman spontan menarik tangannya. Lelaki itu menatapnya. Bibirnya yang menghitam bergerak seperti baru sadar dokter di depannya ketakutan. "Jangan takut, dok. Dulu saya sempat teriak," katanya pelan. "Sekarang saya cuma ingin obat." Arman menelan ludah. "Obat apa?" "Yang dulu tidak sempat diberikan." Kalimat itu membuat ruangan seakan menyusut. Arman merasa udara menjadi lebih berat.
Ia membuka mulut, tetapi lelaki itu tiba-tiba menunjuk ke belakang, ke arah koridor yang menuju ruang mayat. Tempat itu masih panas, katanya. Arman menoleh. Koridor panjang di belakang puskesmas tampak gelap, hanya ujung-ujung papan yang tertimpa cahaya remang dari lampu depan. Pintu ruang mayat kecil itu tertutup. Namun Arman yakin, sangat yakin, bahwa tadi ia melihat bayangan seseorang lewat di baliknya. Bayangan pendek. Tergesa. Lalu menghilang. Ketika ia kembali menatap lelaki itu, kursi periksa kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bau hangus yang lebih kuat dari sebelumnya. Di atas bangku, tertinggal genangan air hitam tipis seperti sisa dari tubuh yang baru saja duduk. Arman nyaris muntah malam itu. Ia mulai yakin dirinya mengalami kelelahan ekstrim. Ia memeriksa tekanan darahnya sendiri dengan alat yang ada di laci. Mungkin ia demam. Mungkin kurang tidur. Mungkin makanan di warung dekat dermaga membuatnya muntah halusinasi. Ia bahkan minum kopi pahit terlalu banyak demi membuat mata tetap terbuka. Namun malam ketiga justru lebih buruk. Yang datang adalah anak kecil. Ia muncul tanpa suara di pintu belakang puskesmas yang menghadap ke koridor. Arman saat itu sedang memeriksa buku register sambil duduk di meja dokter. Lampu minyak di atas meja memercik kecil karena sumbu yang terlalu panjang. Tiba-tiba terdengar bunyi kuku mengetuk kayu. Tok. 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 Arman menoleh ke pintu belakang. Di sana berdiri seorang anak lelaki, mungkin 7 atau 8 tahun, tubuhnya kecil, kulitnya pucat seperti kapur, rambutnya tipis dan basah menempel di dahi. Ia mengenakan baju sekolah yang kebesaran, bagian leher kancingnya terbuka, dan celananya tampak seperti dipinjam dari anak yang lebih tinggi. Yang membuat Arman membeku adalah ekspresinya. Anak itu menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip. Bibirnya tak bergerak, tapi suara keluar dari mulut kecil itu. "Dokter, suntik saya." Arman bangkit setengah tergesa. "Kamu siapa? Jam segini kamu masih di luar?" Anak itu mengangkat lengan kirinya. Di sana tampak bekas suntikan yang menghitam, seperti titik darah tua dengan lingkaran merah membusuk. Arman melangkah mendekat, mencoba tenang. "Kamu sakit apa?" Anak itu menjawab sangat lirih, "Saya tidak demam lagi. Tapi saya belum pulang." Arman merasakan telapak tangannya mulai dingin. "Siapa orang tuamu?" Anak itu menggeleng. "Di belakang." "Di belakang mana?" "Di belakang rumah sakit." Ruang belakang itu seharusnya adalah ruang rawat singkat, gudang, dan pintu menuju koridor. Arman menatap anak itu, lalu tanpa sadar menoleh ke belakang. Saat ia kembali memandang ke depan, anak itu sudah duduk di kursi periksa. Padahal Arman tidak melihat ia bergerak. Anak itu duduk sangat tegak. Tangan kecilnya di atas paha. Wajahnya putih pucat. Saat cahaya lampu minyak menyentuh pipinya, Arman baru menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada pucat biasa. Mata anak itu tidak menunjukkan bagian putih. Yang ada hanya permukaan kusam, seperti kaca buram. "Dokter," katanya lagi, "suntik saya sekarang. Ibu saya bilang nanti saya lupa jalan pulang." Arman hampir tidak bisa berdiri. Dalam kepalanya berkecamuk satu keputusan rasional, lari atau tetap di sini. Sebagai dokter, ia dipaksa memilih tetap. Sebagai manusia, ia ingin menutup mata. Ia memeriksa lengan anak itu. Kulitnya dingin. Sangat dingin. Di balik lengan kecil itu, Arman merasakan tulang yang menonjol. Anak itu terlalu ringan. Seolah tubuhnya hanya kerangka yang dibungkus kulit tipis. "Namamu siapa?" tanya Arman dengan suara serak. Anak itu diam lama. Lalu menjawab, "Saya lupa." Kata itu sangat sederhana, tapi justru itulah yang paling mengerikan. Anak kecil lupa nama. Lupa jalan pulang. Lupa hidup. Arman membuka laci obat. Tangan gemetar. "Saya beri obat minum saja ya. Tidak perlu suntik." Anak itu menoleh pelan. "Tidak boleh. Harus suntik." "Kenapa?" Karena jawaban yang datang setelah itu bukan suara anak kecil lagi. Suara itu lebih tua, lebih dalam, dan seolah keluar dari mulut yang jauh lebih besar daripada tubuhnya. "Karena kami sudah pernah disuntik sebelum mati." Lampu minyak padam.
Gelap menutup ruangan dalam satu kedipan. Arman menjerit pendek, mencari korek api. Saat api menyala kembali, kursi periksa kosong. Anak itu hilang. Namun di lengan kanan Arman sendiri, tepat di bawah lengan baju, muncul titik kecil merah seperti bekas suntikan baru. Ia menatapnya dengan mata membesar. Ia tidak ingat kapan disentuh. Tidak ingat siapa yang menyentuhnya. Sejak malam itu, tidur Arman menjadi serpihan yang tak. Siang hari ia masih memeriksa pasien. Ia berusaha tampil normal. Anak-anak datang dengan panas, orang dewasa dengan luka, ibu hamil dengan keluhan mual. Ia tetap dokter, tetap menulis resep, tetap tertawa sopan saat bercakap dengan bidan, tetap makan nasi bungkus di ruang kerja. Tetapi setiap kali matahari turun, sesuatu di dalam puskesmas berubah. Kadang ia mendengar suara langkah dari koridor belakang. Kadang ia melihat pintu ruang mayat sedikit terbuka. Kadang ia mencium bau air sungai dan bunga layu padahal jendela tertutup rapat. Kadang lemari obat kayu berderit sendiri. Kadang buku register yang jelas-jelas ia tutup, terbuka lagi pada halaman-halaman lama. Arman mencoba menceritakan hal itu kepada kepala puskesmas, seorang pria parubaya bernama Pak Sastro yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Namun Pak Sastro hanya diam sesaat, lalu berkata, "Kalau malam, jangan terlalu sering ke belakang." "Kenapa?" Pak Sastro menggaruk kepala, lalu tersenyum tipis, senyum orang yang menyembunyikan sesuatu terlalu lama. "Karena dulu tempat itu bukan puskesmas." Arman menunggu penjelasan. Tapi Pak Sastro hanya mengalihkan pembicaraan, mengajak makan, mengajak melihat stok obat, atau membahas perahu yang harus dipesan untuk kunjungan ke desa tetangga. Tidak satupun jawaban yang memadai. Dan itulah yang membuat Arman semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ia mulai menyusuri bangunan di siang hari. Koridor panjang di belakang puskesmas, yang malam hari terasa seperti mulut gelap, ternyata menyimpan lebih banyak detail daripada yang ia duga. Dindingnya dari papan kusam, beberapa bagian menonjol karena dimakan rayap. Di sisi kiri ada gantungan kain kasa, di sisi kanan ada dua rak besi tua berisi botol cuci luka, kain perban, dan alat-alat yang sudah lama tak dipakai. Pintu ruang mayat kecil itu terkunci dengan gembok besar. Di atasnya tergantung papan kayu bertuliskan, "Ruang simpan," dengan cat hitam yang mulai luntur. Bau formalin lebih terasa di siang hari, namun Arman sering juga mencium bau lain yang samar-samar bercampur di udara. Asap, tanah basah, minyak tanah, dan sesuatu yang manis namun busuk. Suatu siang, ketika tidak ada pasien, Arman masuk ke ruang arsip. Ruang itu berada di samping gudang obat. Lemari-lemari kayu penuh map lama, buku register, kartu berobat, dan catatan kunjungan. Kertas-kertas tua itu rapuh, beberapa menguning, beberapa lembab di sudutnya. Arman mulai membuka lemari satu persatu, mencari kemungkinan penjelasan. Ia ingin tahu apakah ada riwayat rumah dinas, riwayat bangunan, atau catatan lama tentang tempat itu. Yang ia temukan justru lebih aneh. Di map paling bawah, ada tumpukan kartu berobat yang sudah tidak dipakai bertahun-tahun. Nama-nama pasien, tanggal kunjungan, diagnosis, tindakan. Arman membalik satu persatu dengan sabar sampai ia menemukan sebuah kartu yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Nama di kartu itu adalah perempuan tanpa kepala yang datang malam pertama. Di kartu itu tertulis nama lengkapnya, tanggal lahir, alamat desa, nama suami, nama anak. Dan di bagian bawah, dengan tinta merah pudar, ada tulisan, meninggal. Tahun meninggalnya, 1979. Arman menarik napas tajam. Ia mengambil kartu kedua. Nama lelaki penuh luka bakar. Meninggal. Tahun 1980. Kartu ketiga. Nama anak kecil pucat yang meminta suntikan. Meninggal. Tahun 1981. Arman menatap kartu-kartu itu satu persatu. Jantungnya berdebar keras. Tangan kanannya gemetar. Ia menarik map lain. Dan di sana, di antara puluhan kartu lama, terdapat lebih banyak nama yang seharusnya tidak mungkin muncul di bangsal hidup. Ada bayi yang meninggal karena diare. Ada ibu yang wafat saat melahirkan. Ada lelaki yang hanyut di sungai. Ada anak yang tersambar petir. Banyak di antaranya mati dengan cara yang tidak semestinya disebut biasa. Di bawah nama-nama itu ada tulisan kecil tentang tindakan medis yang pernah diberikan.
suntikan, obat demam, kompres, infus. Namun semua catatan terakhir berakhir dengan satu kesamaan, tidak sempat dirujuk. Arman terduduk. Kartu-kartu itu bukan halusinasi. Benda-benda itu nyata. Nama-nama itu nyata. Dan semuanya terhubung pada puskesmas ini. Saat itulah Pak Sastro muncul di ambang pintu. "Sudah ketemu?" tanyanya pelan. Arman menoleh. "Apa ini?" Pak Sastro tidak langsung menjawab. Ia masuk, menutup pintu pelan, lalu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung seperti guru yang hendak menjelaskan pelajaran sulit kepada murid terbaik tetapi paling tidak siap. "Kalau kau mau tahu, memang sebaiknya sekarang," katanya. "Sudah lama juga saya menunda." Arman berdiri dengan susah payah. Orang-orang ini datang ke sini. Malam hari. Mereka mati. Pak Sastro mengangguk. Mereka memang mati. Lalu kenapa saya melihat mereka? Pak Sastro memandangnya lama, sangat lama. Ada rasa bersalah di mata tua itu. Ada takut. Ada hormat. Karena tempat ini tidak pernah benar-benar bersih dari yang dulu. Arman menelan ludah. "Jelaskan." Pak Sastro menarik napas panjang, seolah mengangkat beban bertahun-tahun dari dada. Bangunan puskesmas ini dulu belum ada. Yang ada hanya pos darurat. Tahun 60-an, waktu kerusuhan di kecamatan ini. Orang-orang luka, dibawa ke sini. Ada yang ditembak, ada yang dibacok, ada yang terbakar. Pos itu dikelola dokter, mantri, dan beberapa orang dari kampung. Mereka merawat siapa saja yang masih sempat diselamatkan. Tapi banyak yang tidak sempat. Arman menatapnya tanpa berkedip. Setelah semua reda, lanjut Pak Sastro, pos itu dibongkar sebagian. Tapi pondasinya tetap. Lalu tahun 70-an, dibangun puskesmas di atasnya. Rumah dinas dokter juga dibangun di sampingnya. Orang pikir itu sekadar bangunan baru di tanah lama. Padahal tanah lama tidak pernah lupa. Arman memejamkan mata. Dalam pikirannya, tiba-tiba banyak potongan cerita kampung yang dulu ia anggap omong kosong menjadi masuk akal. Kenapa orang tua enggan lewat depan puskesmas malam-malam? Kenapa anak-anak dilarang bermain di belakang rumah dinas? Kenapa beberapa petugas hanya bertahan sebentar lalu pindah tanpa alasan jelas? "Lalu kartu-kartu ini?" tanya Arman. Pak Sastro menatap deretan map tua itu. Mereka yang mati di pos darurat dulu. Nama-nama yang sempat dicatat. Kadang tidak semua lengkap. Kadang ada yang datang tanpa keluarga. Kadang ada yang sempat masuk daftar pasien tapi tidak sempat hidup lama setelahnya. Arman merasa tenggorokannya kering. Tapi malam-malam itu wanita tanpa kepala, laki-laki luka bakar, anak kecil. Pak Sastro menghela napas. "Mereka bukan datang untuk menakutimu." "Lalu untuk apa?" Pak Sastro diam sejenak. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat ruangan terasa lebih dingin daripada kulkas obat. "Karena mereka memilihmu." Arman tertegun. "Apa maksudnya?" "Tidak semua orang bisa melihat dua dunia," jawab Pak Sastro. "Dulu ada dokter yang bertahan setahun. Ada yang cuma 3 bulan. Ada yang kabur malam-malam. Tapi ada juga yang tidak melihat apapun sama sekali, dan itu justru lebih berbahaya. Tempat ini butuh orang yang bisa melihat mereka. Agar yang datang tidak hilang lagi di antara hidup dan mati." Arman menggeleng cepat. "Saya dokter. Bukan dukun." Pak Sastro tersenyum kecil, pahit. "Kau kira dua hal itu selalu berbeda di tempat seperti ini?" Arman ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Semua yang ia alami selama beberapa malam mendadak saling menyambung seperti potongan tulang yang kembali dirangkai. Tanda merah di lengannya. Bau hangus. Dingin tubuh para pasien. Pertanyaan aneh dari anak kecil. Kematian yang menumpuk di kartu berobat. "Kenapa saya?" Akhirnya ia berhasil bertanya. Pak Sastro menatapnya dengan mata yang agak basah. "Karena waktu kau datang, kau membawa sesuatu." "Apa?" "Belas kasihan. Itu jarang." Arman hampir tertawa, tetapi suara itu patah di tengah tenggorokan. Malam itu, Pak Sastro memintanya tidak pulang ke rumah dinas sendirian. Namun Arman justru merasa harus pulang.
Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih menguasai hidupnya. Bahwa penjelasan Pak Sastro, seaneh apapun, belum sepenuhnya menguasai nalar. Maka setelah maghrib, ia kembali ke rumah dinas dengan lampu minyak dan setumpuk kartu berobat yang ia bawa diam-diam. Rumah dinas itu tampak lebih tua malam itu. Jendela-jendelanya seperti mata yang dirapatkan. Angin meniup dedaunan di halaman. Pintu depan berderit saat dibuka. Arman menyalakan lampu minyak di ruang tengah, lalu meletakkan kartu-kartu itu di meja. Ia meneliti satu persatu. Nama-nama itu, wajah-wajah yang sempat ia lihat, semuanya terhubung ke masa lalu yang tak pernah selesai. Tetapi ada satu kartu yang belum sempat ia baca, kartu tua tanpa foto, tanpa alamat, hanya nama depan singkat dan catatan yang hampir hilang. Di bagian bawah, tertulis tulisan tangan yang lebih baru daripada yang lain. Untuk dokter yang bisa melihat. Arman membeku. Di bawahnya ada satu kalimat lagi. Jangan tutup pintu belakang malam ini. Bulu kuduk Arman berdiri. Ia langsung menoleh ke arah pintu belakang rumah dinas yang menghadap ke halaman sempit dan semak-semak gelap. Pintu itu memang biasanya tertutup rapat. Di luar, ia bisa mendengar sesuatu yang bergerak pelan, seperti ujung kain menyapu tanah. Arman mengambil lampu minyak dan mendekat ke pintu. Saat tangannya menyentuh kait, terdengar ketukan dari luar. Bukan satu. Banyak. Lembut. Berirama. Seolah ada beberapa orang menunggu sangat sopan. Arman mundur. Pintu bergetar sekali. Lalu suara perempuan itu terdengar lagi, sangat dekat, dari balik papan kayu. Dokter, anak saya panas. Kemudian suara laki-laki penuh luka bakar. Dok, obatnya belum sempat diberikan. Lalu suara anak kecil. Dokter, suntik saya. Semua suara itu berlapis-lapis, sebagian dalam, sebagian lirih, sebagian seperti berasal dari bawah tanah. Arman memejamkan mata. Ia tidak tahu apakah harus membuka pintu atau berlari ke puskesmas. Tapi tiba-tiba ia teringat kalimat Pak Sastro. Tempat ini butuh orang yang bisa melihat mereka agar yang datang tidak hilang lagi. Ia menarik napas panjang. Lalu membuka pintu belakang. Tidak ada serangan. Tidak ada tangan meraih. Tidak ada wajah menakutkan. Yang ada hanya halaman gelap yang basah, kabut tipis, dan di ujung serambi belakang berdiri tiga sosok yang telah ia kenali. Perempuan tanpa kepala memeluk bayi yang sekarang diam. Lelaki penuh luka bakar berdiri dengan kepala tertunduk. Anak kecil pucat memegang buku sekolah yang lusuh. Mereka tidak tampak marah. Mereka tampak lelah. Sangat lelah. Arman melangkah keluar pelan. Lampu minyak di tangannya mengguncang cahaya kuning ke wajah-wajah itu. Kini ia melihat mereka dengan cara yang berbeda. Mereka bukan sekadar hantu. Mereka adalah sisa kejadian yang tak pernah benar-benar selesai. Mereka adalah nama-nama yang pernah dicatat lalu ditinggalkan. Mereka adalah orang-orang yang mati tanpa tempat pulang. Perempuan tanpa kepala bergerak lebih dulu. Ia mengulurkan bayi. Arman kali ini tidak mundur. Ia mendekat, memeriksa bayi itu. Bukan bayi hidup, tentu saja. Tetapi bukan pula mayat dalam arti biasa. Tubuh kecil itu dingin, namun ada sesuatu seperti sisa kehangatan yang belum sempat padam. Arman menutup kainnya kembali dengan hati-hati, seperti menata anak yang benar-benar sakit. Maaf, bisiknya, dan anehnya, kata itu terasa benar. Lelaki luka bakar maju setengah langkah. Arman memperhatikan tangannya. Pada kulit yang rusak itu, ada bekas gelang rumah sakit lama, tanda yang pernah dipakai saat dirawat. Arman hampir menangis melihatnya. Ia mengangguk seolah sedang menerima pasien sungguhan. Obatnya apa? Tanyanya pelan. Lelaki itu menatapnya. Untuk pertama kalinya, suara yang keluar tidak menakutkan. Suaranya seperti orang yang sudah lama tidak pernah didengarkan. Yang membuat sakit kami berhenti diingat, katanya. Arman tidak paham sepenuhnya, tetapi ia mengerti maksudnya. Mereka bukan lagi menuntut penyembuhan tubuh. Mereka menuntut pengakuan. Bahwa mereka pernah ada. Pernah datang. Pernah sakit. Pernah mencoba bertahan. Anak kecil pucat kemudian menghampiri. Dengan jari-jari kecilnya yang dingin, ia menunjuk ke dada Arman. Dokter tahu jalan pulang kami? Tanyanya.
Arman menahan napas. Air matanya hampir jatuh. Belum, jawabnya jujur. Anak itu mengangguk, seolah jawaban itu cukup. Kalau begitu, jangan pergi dulu. Malam itu, Arman tidak lari. Ia berdiri di serambi belakang rumah dinas, ditemani 3 sosok itu, lalu perlahan-lahan lebih banyak lagi muncul dari kegelapan halaman. Ada perempuan tua membawa kain jarik. Ada lelaki dengan kaki terikat perban. Ada remaja yang memegang dada. Ada seorang ibu dengan tangan kosong seolah sedang mencari anak. Mereka datang diam-diam, satu persatu, bukan menyerbu, melainkan menunggu. Di kejauhan, dari arah puskesmas, bunyi lonceng kecil pada pintu obat bergoyang sendiri. Arman menatap mereka semua dengan tubuh gemetar. Hatinya diliputi takut, tetapi di bawah takut itu ada rasa iba yang belum pernah ia rasakan sedalam ini. Ia mengerti sekarang, ia memang dipilih bukan karena kebal, melainkan karena mampu melihat. Mampu mengenali mereka bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai pasien yang paling terlambat ia temui. Pak Sastro muncul dari kejauhan, berdiri di tepi halaman dengan wajah muram namun tenang. Ia tidak mendekat. Hanya mengangkat tangan sedikit, seperti memberi izin pada sesuatu yang lebih tua dari usia bangunan. Arman lalu melakukan hal yang paling sederhana, tetapi paling penting, yang pernah ia lakukan sebagai dokter malam itu. Ia mulai menyebut nama-nama mereka. Satu persatu. Nama dari kartu-kartu berobat. Nama yang masih bisa ia baca. Nama yang hampir hilang. Saat ia mengucapkan nama seorang pasien, sosok itu menatapnya dengan mata yang lebih tenang. Saat ia menyebut nama bayi yang mati lebih dulu, perempuan tanpa kepala menunduk. Saat ia menyebut nama lelaki luka bakar, lelaki itu menghela napas panjang yang terdengar seperti api akhirnya padam. Saat ia menyebut nama anak kecil, anak itu tersenyum tipis, senyum yang nyaris tidak pernah sempat dimiliki anak-anak semacam mereka. Dan pelan-pelan, satu persatu, mereka memudar. Bukan menghilang dengan cara menakutkan, melainkan seperti kabut yang diangkat angin dini hari. Tidak ada jeritan. Tidak ada ledakan. Hanya keheningan yang semakin luas, seolah halaman belakang itu selama ini menunggu untuk kembali kosong. Tetapi sebelum benar-benar lenyap, anak kecil itu sempat berkata, "Dokter, kalau nanti ada yang datang lagi, jangan takut." Arman menunduk. "Kalian akan datang lagi?" Anak itu menggeleng. "Kami mungkin datang, tapi bukan untuk menakuti." "Lalu untuk apa?" Anak itu menatap langit yang gelap. "Untuk diingat." Setelah itu, semuanya hilang. Pagi berikutnya, puskesmas tampak seperti biasa. Ibu-ibu datang. Anak-anak menangis. Obat dibagikan. Luka dibersihkan. Arman bekerja seperti hari-hari sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Ia tak lagi menganggap malam di batu layar sebagai sekadar jam tanpa matahari. Ia tahu bahwa di tempat-tempat tertentu, waktu tidak berjalan lurus. Ada lapisan-lapisan yang menumpuk, dan orang hidup cuma kebetulan berada di atasnya. Ia juga tak pernah lagi menertawakan cerita orang tua kampung. Beberapa bulan kemudian, Arman meminta bantuan untuk memperbaiki ruang arsip. Ia menata ulang kartu-kartu lama, menulis ulang nama-nama yang masih bisa dibaca, menyusun daftar yang lebih rapi, dan menempelkan tanggal-tanggal yang benar pada map yang nyaris hancur. Ia juga memasang lampu lebih terang di koridor belakang dan meminta agar pintu ruang mayat tidak dibiarkan terbuka sembarangan. Pak Sastro hanya tersenyum saat melihat semua itu. "Sekarang kau sudah mulai mengerti," katanya. Arman menghela napas. "Saya tidak tahu apakah saya mengerti. Saya hanya tidak mau mereka terlupakan." Pak Sastro menepuk bahunya pelan. "Itu sudah cukup." Namun satu hal yang tidak pernah Arman ceritakan kepada siapapun adalah bahwa kadang-kadang, menjelang subuh, ia masih melihat bayangan kecil di ujung koridor. Kadang mendengar ketukan lembut di pintu belakang. Kadang mencium bau tanah basah. Tapi kali ini, rasa takutnya tidak sebesar dulu. Ia hanya menyalakan lampu, membuka pintu, dan berdiri sebentar di serambi, menunggu bila ada yang perlu dikenali. Karena ia akhirnya paham, rumah dinas itu memang berdiri di atas bekas pos darurat. Di atas tempat orang-orang datang untuk diselamatkan, atau setidaknya untuk tidak mati sendirian. Dan dirinya, dokter muda yang ditempatkan ke ujung Kalimantan tahun 1987, bukanlah penghuni biasa. Ia adalah saksi yang terlambat, tapi masih sempat.
Saksi yang dipilih agar yang tak terlihat bisa tetap memiliki nama. Dan selama nama mereka masih disebut, mereka belum sepenuhnya pergi. Terima kasih telah mendengarkan Sahroni malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan untuk pendengar sekalian beserta keluarga tercinta. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.